don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, PLNers. Kembali berjumpa di sebuah acara yang begitu luar biasa, Dimsum, diskusi menarik setiap minggu. Keberanian dalam berbisnis mutlak harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan kebebasan finansial. Kebebasan yang tentunya kreatif di era yang seperti sekarang ini, mutlak harus dimiliki seseorang untuk menghadapi sesuatu hal menuju kebebasan finansial. Usia muda merupakan sebuah peluang untuk kita masuk ke era bisnis digital yang penuh dengan ketidakpastian. Bersama saya, Bayu Fatma, host akhir zaman. Inilah Dimsum edisi 178. Muda, beda, dan berani. Baik, teman-teman semua, senang sekali saya Bayu Fatna kembali hadir di Dimsum edisi 178 dengan tema yang begitu luar biasa, tema yang beda daripada sebelumnya. Dan saya sekarang ini sudah berada di Nusantara Car Wash, di mana di atas misalnya. Mana saya sudah di tempat secara live, di mana kita Dimsum kali ini secara outdoor, secara di lapangan kita mengetahui bagaimana perjalanan bisnis pemilik dari Nusantara Car Wash, di mana ini merupakan sebuah keberuntungan, dan juga saya bersama dengan owner langsung dari Nusantara Car Wash. Dan juga nantinya kita akan ngobrol dengan pemilik Nusantara Car Wash dan juga salah satu influencer yang saat ini sedang menjadi buah bibir di kalangan para PLNers. Tapi saya juga ingin menyapa kepada Ranger Master Kebanggaan PLN NTB yang saat ini sudah bergabung secara online. Assalamualaikum Bapak Sujarwo. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat setelah senam pagi tadi. Luar biasa. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Sujarwo untuk memimpin Yel-Yel dan juga memberikan opening speech di Dimsum edisi 178 ini. Kepada Bapak Sujarwo kami persilahkan. Oke, ya kita langsung aja kita teriakkan Yel-Yel kita ya. Untuk membakar semangat kita semua. Kalau membutuhkan jaringan internet, semangat pagi. Pagi. Berakhlak andal terbaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita masuk pada edisi ke-178 ya. Sudah cukup panjang perjalanan Dimsum kita. Kemudian hari ini kita akan mendengarkan ada influencer ini Pak Adit, kemudian pemilik Car Wash ya, Car Wash Nusantara. Saya rasa ini satu insight yang sangat penting bagi kita semua, karena kita bisa belajar entrepreneur dari para pelaku-pelaku usaha ini, bagaimana tantangannya, resikonya, kemudian tentu saja harapannya bisa
sukses terus gitu ya, sukses saat ini dan sukses selanjutnya. Nah, saya rasa ke depan kita semua, apalagi teman-teman yang mungkin sudah mendekati masa purna gitu ya, perlu juga ini mencoba-coba untuk mulai usaha, karena usaha tentu tidak bisa instan gitu, perlu perjuangan, perlu dirintis, dan ada resiko-resiko yang harus dimitigasi. Saya kira kita dengar saja dari pelaku-pelaku ini yang sudah punya pengalaman yang cukup untuk melakukan usahanya, apalagi ini yang jadi narasumber di kita ini para anak-anak muda yang luar biasa. Saya kira kita dengar aja Pak Mas Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarwo atas opening speech yang begitu luar biasa. Tentunya hari ini kita akan mendapatkan insight dari narasumber kita yang luar biasa di Dimsum di 178 ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi absensi pada aplikasi Level Up, link Level Up yang sudah di-share di kolom chat. Dan tentunya nantinya akan ada Wheel of Name. Dan jangan lupa bahwa nantinya akan ada kuis berhadiah sangat menarik. Saya bisa katakan ini sangat menarik. Ternyata tidak ada di sini, ternyata ada di sini. Ya, ini adalah voucher dari Nusantara Car Wash. Teman-teman bisa menggunakan itu untuk memandikan motornya, mobilnya, atau diri Anda sendiri. Untuk bisa memandikan langsung di Nusantara Car Wash. Dan tentunya nanti banyak sekali hadiah-hadiah yang sayang sekali untuk dilewatkan. Baik. Kita langsung saja ngobrol dengan tamu saya yang luar biasa, yaitu pemilik dari Nusantara Car Wash dan juga influencer yang luar biasa, yaitu Adit Property. Selanjutnya saya sudah bersama dengan salah satu lurah Pejeruk ya. Saya juga nggak tahu, dari semua baju yang bisa dipilih dia menggunakan baju batik. Ini dia pemilik channel akun Adit Property, Mas Aditya Dharma. Selamat siang Mas Aditya Dharma, silakan dipakai mic-nya. Selamat siang Mas Bayu. Luar biasa. Sebelum saya mau ngobrol sama Mas Adit, Siap. saya mau mengajak teman-teman semua untuk menikmati video yang sebenarnya unfaedah, tapi banyak sekali yang menyaksikan. Ini dia video Adit Property. Dari dulu mau beli rumah ya, tapi takut sama DP-nya. Kan biasanya DP itu 10%. Nah, coba lihat video ini sampai habis teman-teman. Rumah ini bisa dengan 2 juta sudah bisa dapat rumah. Kita lihat sekarang ke dalamnya ya. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat rumah ini punya satu carport ya, yang cukup untuk satu mobil, dan di sini sudah ada taman. Apalagi kalau teman-teman beli rumah ini ya, itu tanah lebihnya banyak ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam rumahnya. Nah, rumah ini punya satu living room yang cukup lega, jadi di sini nanti bisa ruang tamu, di sini ruang makan. Coba masuk sini, lihat dapurnya nih. Nah, ini dapurnya teman-teman. Di dapur sini langsung ada jendela. Nah, jendela ada jendelanya. Terus ini kamar yang pertama. Bukan, ini pintu keluar ternyata. Nah, kamarnya mana? Ini kamarnya nih, satu. Nah, ini kamar yang kedua. Nah. Dan toiletnya sudah langsung ada keramiknya sampai ke atas. Nah, kayak gini. Oke, teman-teman yang berminat dengan rumah ini bisa kontak nomor WA aku di bawah, nanti diantar ke lokasi ya. Adit Property, teman terbaik mencari properti. Oke, itu tadi ngobrol dengan Adit Property, di mana di channel Adit Property 1 menit bersama Adit Property, teman terbaik mencari properti. Siap. Aditya Dharma Kurniawan, dari seorang planners menjadi seorang promotor properti. Apa latar belakang Anda untuk memilih dari segala ini bisnis Anda menggunakan itu, dan Anda menggunakan batik ini yang bikin saya kaget itu ya. Ini bagaimana Mas Adit? Silakan bisa diceritakan. Salaman lagi 2 kali. Mengapa Anda menjadi promotor properti dengan cara seperti itu? Boleh diceritakan awalnya gimana? Terima kasih Mas Ya. Bayu ya. Jadi saya punya, sebelumnya saya ingin sapa dulu. Selamat pagi Pak JM, selamat pagi Bapak-Bapak SRM ya. Izin saya bicara di sini Pak ya, dengan penuh hormat. Jadi seperti pertanyaan Mas Bayu tadi, mengapa akhirnya saya terjun ke dunia properti? Bisa saya bilang ada 2 alasan utama. Pertama, alasan yang sebenarnya.
Yang kedua alasan yang idealis. Mas Bayu yang mana dulu? Ini dia. Ini yang membuat memang beda dari para promotor properti yang ada di dunia fana ini dan di dunia asli ini. Nyebelinnya tuh selalu ada ya kalau Mas Adi itu ya. Oke. Alasan yang idealnya apa dulu? Yang pertama yang di idealis dulu. Alasan yang ideal. Tapi saya maunya yang alasan sebenarnya nih. Ngapain ngasih pertanyaan ke saya, Bapak? Ya nggak apa-apa, Ya, kan pilih dulu. Oke. Yang tadi dah, ya terserah dah. Oke, silakan. Jadi begini Mas Bayu, sebelum saya terjun ke dunia properti ini, kebetulan saya tuh hobi nyanyi. Nah, Mas Edo nih tahu nih, hobi nyanyi ya. Ternyata pada saat nyanyi itu ada dua pendapat tentang saya. Gitu ya. Pendapat yang pertama ini dominan ini. Jadi diawali dari nyanyi. Nyanyi itu saya Nyanyi ya. YouTube. Gitu. Nyanyi upload di YouTube. Oke. Bahkan saya sampai menciptakan lagu tentang PLN sebenarnya. Cukup. Kita tidak memerlukan informasi itu ya. Iya. Oke, kemudian Tadi sampai mana? Ada dua pendapat ya bagaimana tentang saya bernyanyi itu. oke. Yang pertama, ada yang bilang suara saya ini nggak enak banget gitu kan. Dan itu yang dominan. Oke. Gitu. Tapi saya nggak pernah kecil hati. Jadi kita tuh seorang entrepreneur itu nggak pernah berkecil hati, tetap optimis. Dengan apapun komentar. Apapun, terserah mau bilang apa. Siap. Nah yang kedua ini ada yang bilang enak. Meskipun cuma satu orang yaitu saya yang bilang enak, yang lain nggak ada. Oh Saya iya. tetap lanjut. Oke, tetap lanjut. Jadi untungnya masih ada satu orang di dunia ini yang bilang suara saya itu bagus, yaitu saya sendiri. Itu dari sendiri. Itulah kepercayaan dirinya muncul dari diri sendiri ya. Ya. Oke. Nah setelah Selanjutnya. itu nyanyi terus kan. Tapi kok nggak pernah dapat cuan nih dari TikTok ya, dari YouTube nggak pernah. Jadi Dari platform online tidak pernah dapat pernah. apapun ya. Oke. Akhirnya istri saya bilang, Mas coba ya, kan intinya Mas Adit ini suka nyanyi itu sama aja suka ngomong katanya. Coba deh jadi makelar rumah katanya. Waktu itu. Oke. Nah, enggak pernah mau saya. Kenapa? Karena kalau kata-kata makelar ini, waktu saya di Pringgebaya itu, listrik harganya 500.000 jadi 3 juta. Ini enggak bagus ini. Gitu. Calo gitu gak asik Calo. ya namanya ya. Jadi lama saya mikir, masa saya disuruh jadi makelar kan gitu ya. Lama-lama istri saya ini berubah. Mas, enggak usah jadi makelar dah. Jadi apa? Jadi agen properti. Nah ini baru mau saya ini. Padahal sebenarnya sama aja gitu ya. Oke, ya. Tapi enggak, kalau agen ini harganya itu sama persis dengan yang ada di developer. Gitu kan. Oke. Bahkan kalau nanti ini nanti ada bonus nanti. Oke. Ditahan dulu. Jangan langsung. Itu berarti latar belakangnya bahwa sebenarnya berawal dari hobi yang ke online, ya suka tampil di online sehingga ini memunculkan ide-ide baru gimana kalau cara atau adsense-nya itu supaya bisa lebih lebar aksesnya adalah dengan menjadi agen properti. Nah, banyak metode yang digunakan dalam promosi properti. Tapi kenapa Anda memilih Mas Adit nih ya? Jujur Pak, saya ini termasuk penikmat TikTok yang sepertinya TikTok itu membawa algoritma karena saya menikmati video Anda lebih dari 20 detik. Sehingga algoritma TikTok saya itu mengarah ke ini Adit Property sampai saya memberikan nama itu adalah Sumiati. Ya kan? 1 menit bersama Adit Property. Ya, itu. Ya, itu kenapa Anda menggunakan jalur menjadi agen properti dengan cara seperti itu? Sebelum kita ngobrol lagi sama Mas Edo nanti ya, kita nyambung soalnya nanti. Itu kenapa Anda menggunakan cara yang maaf sedikit kocak, kemudian unfaedah, ya. Terus kemudian tuh lucu-lucu garing, kanebo kering gitu loh. Kaku gitu loh. Nah, ini kenapa Anda memilih cara itu, Mas Adit? Silakan. Jadi begini, kalau begitu sekalian aja saya jawab jawaban yang idealis yang tadi saya Oke, jadikan. karena saya dulu kenal sama Mas Adit tuh nggak kayak gini, Pak. Ya. Kenapa sekarang kok menjadi renyah gitu sekarang? Keripik gitu. Silakan. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mengucap syukur dulu kepada Allah ya. Nggak tahu tiba-tiba jadi begini. Ya jadi sekarang gini, saya ingin cerita tentang alasan idealis kenapa akhirnya saya terjun di TikTok. Nah, tapi jangan diputus nanti kalau saya ngomong. Oh enggak, aman. Itu 1 jam. Oke, jangan. 2 SKS ya. 2 SKS. Jadi begini, ya. Saya ini termasuk orang yang mencintai bangsa ini. Nah, ini. Mencintai bangsa ini. Nah, apa wujud kita mencintai bangsa ini ya? Bangsa ini harus bertahan 100, 200 sampai selamanya harus bertahan. Oke. Nah, ya. Bagaimana caranya supaya bangsa ini bisa bertahan? Maka itu harus dimulai oleh generasi mudanya. Oke. Ini, catat ini ya, bapak-bapak semua nih, pasti punya anak. Oke. Ya kan? Nah, kita nggak boleh meninggalkan generasi muda yang lemah dibandingkan dengan kita. Nah ini penting ini. Kenapa? Karena pelanjut dari generasi bangsa ini adalah anak-anak kita. Ya kan?
Nah, bagaimana caranya kita ingin melihat generasi itu kuat, ya? Sedangkan kita lihat di TikTok tiap hari orang joget-joget, orang nyanyi-nyanyi, orang, mohon maaf, itu bajunya seperti sebelum selesai dipenjahit itu. Berarti Anda melihat juga ya? Ya, bagus sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Nah, jadi saya itu memikir, wah miris sekali lihat bangsa ini. Bagaimana kalau media ini kan seperti senjata ya, tergantung kita yang menggunakannya. Ya, bagaimana kalau media ini kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Apalagi ketika kita bangun bisnis ya, misalkan kita berusaha supaya bisnis ini bisa berlangsung lama. Bahkan kalau kita mewariskan sesuatu kepada anak itu jangan cuma harta ya, biasa itu. Oke. Jangan cuma apalagi aset, Ya. itu juga biasa. Jadi orang ngomongnya saya wariskan ilmu aja, itu kurang. Saya wariskan tanah, itu kurang. Satu yang belum dipunyai bangsa ini adalah kita harus mewariskan daya juang kepada anak-anak kita. Daya juang, itulah kenapa Daya muda, juang. berani, dan beda. Ya, jadi daya juang ini jangan dianggap ramah. Jangan dianggap Remeh, ya. Jangan remeh. Masuk. Harus semangat ini ya. Soalnya ini sebenarnya pakai baju batik gini karena ada pelantikan. Oke, ya. Pelantikannya tamat. Tamat, ya. Oke. Berarti Jadi ya. sampai di situ. Jadi memang motivasinya menggunakan seperti itu adalah platform-platform itu Anda gunakan supaya apa? Menjadi beda dengan informasi yang sifatnya lebih informatif gitu ya. Nah, selain itu ya, kita dari misalkan ini mohon maaf, kita ini kan sebelum main TikTok, main YouTube, Instagram kan Facebook. Ya. Kalau kita cuma gini ya. Oke. Nggak dapat duit kan? Nggak dapat duitnya. Temen ya, saran saya ini, apa yang menjadi hobinya? Ya, hobi pakai sepatu, jual sepatu. Oke. Hobi pakai baju, semuanya apa hobi ya? Oke. Jual baju. Oke. Ya kan, kebetulan saya itu hobinya adalah dari dulu nih, jual beli rumah. Coba beli rumah. Jadi saya pikir kenapa kok nggak ini yang di-online-kan saja? Online-kan saja supaya lebih bisa banyak manfaat yang didapatkan ya. Ya, kemudian ini Panjang bener nih itu. ini kan saya sudah bilang potong. Oke. Jadi, nah, buat teman-teman yang membangun usaha itu jangan pernah menganggap itu usaha hanya sekedar coba-coba. Nih Mas Edo bagus nih. Ya. Ya kan? Usaha itu usahakan bisa diwariskan ke anak cucunya nanti. Bismillah ya. Kenapa? Nanti kalau anak kita sudah besar, lulus kuliah, nyari kerja itu nggak tahu sulit. Oke. Nah, kita sediakan sendiri lapangan kerjaan untuk anak cucu kita. Oke. Nah, banyak lagi tapi cukup. Cukup dulu. Oke, baik. Sekarang ke Mas Edo. Boleh. Jangan sekali lagi teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi absensi. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Dan oke, kita ke Mas Adit. Pertanyaan Mas Adit tadi bagaimana membagi fokus bekerja dan juga Anda sebagai seorang influencer. Karena apa? Salah satu hal terberatnya itu adalah continue. Ya, konten kreator itu paling susah adalah continue. Kalau membuat video sekali gampang, easy pasti. Tapi bagaimana terus berproduksi terus. Memproduksi sesuatu konten yang sifatnya sama tapi beda. Nah, gimana nih Mas? Tapi tidak jelas ini yang salah satu ciri khasnya dari Mas Adit ini adalah unfaedah moment. Ya, tolong deh. Buka TikTok Adit Property, teman terbaik mencari properti, tidak ada sesuatu hal yang bikin kalau enggak kesel pasti. Saya yakin jujur kesel. Saya justru malah pengen tanya yang memvideokan itu apa enggak pengennya ngelempar batu gitu ya. Silakan Mas Adit bisa dijawab bagaimana membagi fokusnya tadi. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana membagi fokus itu ya. Ya jadi teman-teman, saya dulu sering ikut seminar kewirausahaan. MLM, bukan? Bukan. Oh, enggak ya. Bukan. MLM itu apa? Oke. Ya. Nah, banyak ilmu yang saya dapat, diantaranya yang sampai saat ini saya pegang adalah ini. Membekas banget ya. Ilmu botol. Ilmu botol. Nah, apa itu? Botol itu kalau buka usaha harus 1, berani. Ya. 2, optimis. 3, tenaga. 4, orang lain. Orang lain. Jadi, bisa dijelaskan nggak itu secara singkat saja? Ya pertama, berani, optimis, pakai tenaga orang lain. Kalau pakai tenaga kita, ya itu nggak bisa kita mau ngapa-ngapain. Jadi tenaga yang saya pakai itu sebenarnya adalah tenaga saat bikin video. Oke. Begitu dia closing, begitu dia antar ke lokasi, closing segala macam. Alhamdulillah saat ini itu ada timnya. Oke. Ya, jadi pakai tenaga orang lain. Dan ada lagi banyak tips sebenarnya. Yang kedua, kebetulan Mas Edo ada dana. Kalau nggak ada dana, pakai istilah bodol. Apa itu? Berani, optimis, duit orang lain. Nah, bodol. Oke, bodol ya. Kamu bodol banget. Oke. Tapi boleh belajar. Oke. Banyak sekali tipsnya ya. Oke. Sampai lupa tadi. Sampai lupa. Bodol, terakhir bodol. Bobol. Apa itu bobol? Bisnis orang lain. Oke. Ini saya kerjakan sekarang. Oke. Developer, saya bantu penjualannya. Dan Anda bukan makelar?
Bukan. tapi agen. Agen. Iya. Cerdas. Nah, Konsultan. Iya. konsultan ini istilah baru nih, lebih keren. Jangan pernah bilang sama Kelar. Enggak. Konsultan Konsultan properti luar biasa, Ya, Mas Adit ya. Bagaimana cara supaya kita itu bisa kerja, bisa juga usaha, itu botol, bodol, bobol, pakai tenaga orang, pakai duit orang, pakai bisnis orang. Oke, Kita di sini sifatnya jasa. jasa. Nah, seperti itu. Tingkat, oke. Saya dua-duanya mau nanya nih, Ya. sebelum nanti masuk ke pertanyaan berikutnya. Singkat saja, Mas jangan Adit. banyak-banyak. Singkat saja, apa yang Anda lakukan supaya tetap bisa menjaga kualitas? Jadi gini, ini Kalau saya jadi pelajari, panjang ya, ya jangan saya panjang-panjang. belajar ini dari PLN. Oke, Maka ini adalah pengalaman yang berharga selama saya bekerja di PLN sudah ratusan tahun ini, Mas. oke. Ya. Jadi apa yang saya dapat yang bisa saya bawa ke dunia usaha minimal ada dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah integritas. Integritas. Jadi kita kalau sudah diberikan amanah oleh orang, ya Mhm. itu harus dipegang benar amanah itu. Kira-kira begitu singkatnya. Yang kedua, Dan yang kedua lupa saya. integritas. Yang kedua, Aduh, apa tadi? Satunya lagi nah keterampilan untuk berkomunikasi. berarti harus memiliki komunikasi yang efektif. Oke. Minta modal. Ya, kalau Lu saya nggak pakai bisa mic-nya? ngomong sama Iya, tahu kalau saya minta modal kan? iya. Jadi bagaimana cara untuk meyakinkan orang, bagaimana cara untuk melobi, ini saya pelajari di PLN selama Ratusan tahun. Oke, baik. Luar biasa. Mas Adit ini langsung ada minta promo nih dari Bapak Anton Wibisono UPK Lombok. Mas Adit sebagai master properti bisa nggak bro? Bantu pasarin tanah saya di Labuan Bajo dan Kupang. Nih caranya gimana kalau mau endorse Mas Adit nih? Gimana nih? Ya, nanti kan ada itu ESPBD ya. Iya. Tapi bisa aja sebenarnya kalau misalkan nih mau endorse Mas Adit untuk mempromokan. Karena teman-teman ya kalau mau tahu channel Adit Properti teman terbaik mencari properti ini sudah 26.000 lebih followernya. Alhamdulillah. Konten-konten yang unfaedah ini tuh bener banyak sekali loh yang nonton, ini termasuk saya. Ya, dan saya tertarik karena setiap kali ada ini selalu minta nomornya dan saya mau tanya, ada yang follow up nggak dari materi konten yang ditampilkan Mas Adit? Alhamdulillah. Saya kalau jawab selalu panjang. Jangan panjang-panjang. Ya. Ada apa enggak gitu? Ya, ada dong. Ada. Ya, ada. Dan itu Gini. after sales-nya seperti apa nih Ya, Mas Adit? jadi alhamdulillah banyak yang menghubungi. Mhm. Nah, selama 10 bulan saya tingkatkan penjualan rumah lewat TikTok itu Hah? sudah laku alhamdulillah 50 per hari ini. 50 per hari nih, luar Alhamdulillah. biasa loh. Untuk bulan ini sampai dengan hari ini 10. Ini Ini masih ada berapa hari, mudah-mudahan bisa 15. selain perumahan ya, selain perumahan bisa nggak secara pribadi minta untuk dijualkan gitu? Oh, bisa banget. Atau Bisa banget. seringnya tuh menjual rumah orang yang nggak pengen dijual, jangan kita jual ini enggak ya, enggak kan? Pasti ada sebab-sebab. Itu namanya berani optimis aset orang lain. Oh iya. Tapi bisa berarti kalau mau endorse bisa ya? Bisa, yang Caranya gimana? ya tinggal di WA aja. Tinggal di WA aja. Ada sedikit tips untuk teman-teman yang ingin jual rumah. Misalkan Ada tipsnya nih. Ya. Apa nih? Jadi begini, sekarang ini rumah baru-baru itu sudah perang harga. Jadi kita harus bisa berperang dengan rumah baru itu. Oke. Kalau mau jual, biasanya kita mau jual, oh setinggi-tingginya nih harganya nih. Saya punya aset kan paling tinggi, itu nggak bisa. Jadi harganya harus realistis. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan. Sukses NCW Nusantara Car Wash ya. Ada arah mungkin bisa buka kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta selain pelanggan pribadi tadi sudah terjawab ya. Jadi emang Mas Edo saat ini Nusantara Car Wash sedang mencoba untuk mengekspansinya melalui instansi-instansi sehingga nanti ada kerjasama dalam pencucian mobil. Ini sebenarnya idenya sederhana sebenarnya Mas. Budayakan malas mencuci mobil, tahu enggak? Percayakan saja ke Nusantara Car Wash. You happy, I'm happy. You okay, I'm okay. Okay, too good. Seperti kata Pak Nasrun, all good, yes, good. Gitu aja ya. Oke. Endang Sumartini, pertanyaan buat Mas Edo. Di Nusantara Car Wash ada berapa orang staf sih yang pekerja yang diberdayakan? Karena dilihat bukan saja tidak hanya car wash saja, ada kafenya juga. Ini gimana menghandle selama ini kan kita dihandle oleh pekerjaan. Anda sekarang juga tidak hanya menjadi pekerja di dalam sebuah instansi PLN, tapi juga memiliki seorang pekerja. Beberapa Ya, kalau dari Mas Adit, kacamata Mas Adit seperti apa? jadi begini, apa yang membuat saya Untuk terus maju ini sudah tentu. Yang pertama adalah keluarga, terutama ibu saya, doa ibu ya.
jadi terharu. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian juga doa dari istri-istri. Istri ya, istri ya. Ini dari rekam Bondan ya Allah. Jadi istri ya. Ya istri, maaf. Istri ya. Biasa kita ya. Ya, istri-istri kita. Ah, gitu loh. Betul. Ya. Kemudian gara-gara baju nih saya jadi enggak Iya. Bajunya kena batik. formal. Kemudian juga terutama anak-anak ya, Anak-anak ya. Tapi yang lebih daripada itu, Apa? ya itu tadi. Saya lihat kondisi bangsa ini, generasi mudanya itu sudah mulai enggak karuan. Jadi saya ingin ibaratnya teman-teman yang ada di PLN ini menjadi role model untuk anak muda zaman sekarang, ya kan? Jangan upload video joget-joget aja. Di situ Oke. upload video yang lebih tidak berfaedah. Oke. Begitulah. Jadi yang membuat Anda untuk bangkit adalah melihat kondisi bangsa ini ya. Luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat di luar nalar ini ya. Di luar Nurul. Duh, keren loh. Ada seorang public figure yang tidak terkenal tapi memikirkan bangsa ini nih. Setelah ini terkenal. Iya, siapa tahu setelah ini terkenal ya. Ya luar biasa, hebat sekali. Saya nggak salah mengundang para tokoh saya ini ya. Oke, baik. Perlu nomor ini enggak nanti untuk fee-nya? Oke, aman. Si ada yang ingin disampaikan dari Mas Adit terlebih dahulu. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya ingin memotivasi tapi nggak tahu mau gimana. Oke. Yang jelas saya ingin menegaskan aja ya, bahwa selama 1 minggu ke depan ya bawa kartu PLN-nya ke saya. Ya. Kalau memang masih berlaku kartu PLN-nya, Ya. bisa gratis uang muka. Dan ini semuanya minta tolong kalau ada teman-teman diinfokan juga selain yang ikut Zoom ini. Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya 1 minggu dari sekarang tetap bersama dengan Adit Property, teman terbaik mencari properti. Iya. Dari Mas Edo, ada yang disampaikan di sesi akhir ini? Oke, boleh singkat saja mungkin Mas Bayu. Pertama, terima kasih teman-teman Dimsum sudah menyempatkan datang ke sini Mas Bayu. Kita sangat bangga datangin sama tim Dimsum PLN. Terima kasih juga tim Nusantara Karwas ya udah ngebantu juga acara ini. Terus kemudian ya teman tadi mungkin banyak yang bertanya terkait dengan bisnis ya. Ya mungkin jangan takut untuk memulai, itu aja sih kuncinya. Satu itu aja. Coba aja dulu, gimana pun nanti tantangannya pasti ada jalannya. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Mas Edo dan juga Mas Adit, pemilik akun dari channel Adit Property, dan juga Mas Edo, owner dari Nusantara Karwas yang sudah hadir di acara Dimsum di 178 dengan tema muda, berani, dan beda. Kita sudah masuk ke penghujung acara di mana hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi terkait tentang keberanian dalam memulai bisnis pada usia muda. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ranger Master, Ranger Leader, dan seluruh PLNers yang sudah mengikuti. 140 pasang mata sudah menyaksikan acara Dimsum kita hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Edo dan juga Mas Adit yang sudah memberikan inspirasi bagaimana memulai bisnis apapun itu, mulai dulu, perbaiki kemudian. Dan tentunya sampai jumpa lagi di acara Dimsum berikutnya. Saya ingin menutup acara hari ini dengan sebuah kata-kata bijak dari Papi Gula. Jangan pernah buang energimu untuk khawatir, tapi gunakanlah energimu untuk percaya, berpikir, tumbuh, dan menjadi dirimu sendiri. Saya Bayu Fatma, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.